Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Saya Dwi Rangga Kusuma, absen 7. Saya Februari Gawaskita, absen 8. Saya Nadia Naja, absen 25. Saya Sofia Prasika, absen 31. Saya Muhammad Agus Prasetyo, absen 18. Nama saya Muhammad Fania Rashid, absen 20. Banyak yang masih menganggap diabetes mellitus merupakan penyakit orang tua atau penyakit yang baru saja muncul karena faktor keturunan. Menurut WHO, Indonesia menempati posisi keempat terbesar dalam jumlah penderita diabetes mellitus di dunia. Diabetes mellitus merupakan penyakit di mana kadar glukosa dalam darah sangatlah tinggi sehingga tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat. Insulin merupakan hormon yang dikeluarkan oleh pankreas, merupakan zat utama yang bertanggung jawab mempertahankan kadar gula darah dalam tubuh. Diabetes mellitus ada 4 tipe. Yang pertama adalah tipe 1. Biasanya orang yang mengalami tipe 1 ini adalah anak panas dan remaja. Hal ini disebabkan karena autoimun dan kerusakan sebagian besar sel beta pankreas sehingga insulin yang dihasilkan hanya sedikit bahkan tidak ada sama sekali. Selanjutnya adalah diabetes tipe 2 atau biasa disebut dengan non-insulin dependent diabetes mellitus. Tipe ini merupakan tipe yang paling banyak diderita oleh penderita diabetes, yaitu sekitar 90%. Biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun, umumnya gemuk, dan mempunyai riwayat diabetes dalam keluarga. Pada tipe ini, pankreas masih mampu menghasilkan insulin, tetapi dalam jumlah yang kurang atau tidak dapat dipakai dengan baik. Perbandingan jumlah penderita diabetes tipe 2 dengan tipe 1 adalah 90% dengan 10%. Yang ketiga, diabetes gestasional. Gangguan metabolisme glukosa yang baru terjadi pada masa kehamilan. Biasanya, kadar gula akan kembali normal setelah melahirkan bayi. Glukosa yang mengalir ke bayi banyak, dan biasanya ibu dengan diabetes mellitus gestasional akan melahirkan bayi yang besar dengan berat 4 kg atau lebih. Ada juga diabetes tipe lain, keadaan hiperglikemia yang disebabkan oleh suatu sindrom seperti sindrom Cushing dan sindrom penyakit adrenal. Utama poliurirus, yaitu sering buang air kecil terutama pada malam hari. Polifagia, sering lapar. Polidipsi, sering haus. Dan ada gejala tambahan yaitu sering mudah lelah, hipotensi, penurunan badan tiba-tiba, lukanya susah sembuh, dan lain-lain. Faktor resiko yang dapat dirubah adalah obesitas, kadar kolesterol, kurang bergerak dan beraktivitas, asupan glukosa yang berlebih, dan tekanan darah. Dan yang tidak dapat dirubah adalah riwayat anggota keluarga dengan diabetes mellitus, usia lebih dari 40 tahun, dan wanita mempunyai resiko yang lebih. Bahan makanan yang baik untuk diberikan adalah mengurangi alkohol dan makanan cepat saji, susu, keju, dan daging 2-3 kali penyajian, buah-buahan 2-4 kali penyajian, sayur-sayuran 3-5 kali penyajian, dan makanan rendah lemak dan kalori 6 kali penyajian. Nah, itu adalah sekilas info tentang diabetes mellitus dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.